tema malam ini saya nggak nyinggung yang miskin loh. Kan yang miskin kesinggung. Enggak ini loh. Nah, ini kitabnya memang begitu, Pak. Jadi harus kita spesifikkan supaya yang jadi orang miskin itu bangga gitu. Alhamdulillah, ternyata saya miskin ini tujuan Allah agar saya masuk surga, supaya dosanya rontok. Alhamdulillah, selamat menjadi orang miskin. Tapi ya itu, jadi orang miskin itu serba greget gitu. Orang lain punya ini kepengen cuman gitu. Oh, siksa batin. Oh iya. Nanti Haji Toha nyambung ini. Aing kaya ya, aing ya. Pemajikan di kota ganti bae ya, kaya aing. Kalau nggak kaya kan nggak kota ganti. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi jamaah sekalian, cobalah mulai kayak Rocky Gerung. Ini yang suka nonton media TikTok, media Instagram, Facebook, YouTube, media cetak atau media berita. Rocky Gerung itu ahli filsafat yang ahli kata-kata. Tolong narasi kalimat itu dipahami. Apa sih maunya Allah? Kok miskin itu penghapus dosa? Ternyata di sini tujuannya itu Allah sayang banget sama kita. Yang memang kita ini ditakdirkan menjadi orang yang menengah ke bawah. Secara ekonomi kita nggak kayak para pengusaha batu bara, pengusaha nikel, pengusaha emas, pengusaha kontraktor, pengusaha PT A, B, C, D. Enggak. Kita menengah ke bawah yang gampangnya ngomong cari duit hari ini hanya untuk makan hari ini. Apa sih tujuan Allah kok kalimat miskin penghapus dosa? Karena sandaran utama makalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kadzal faqru ayyakuna kufran. Kata Imam Ali, orang miskin itu kebanyakan jadi kafir. Orang miskin itu kebanyakan mengingkari Allah. Karena apa? Saya nggak sama kayak mereka yang punya usaha. Saya nggak sama kayak mereka yang punya mobil. Saya nggak sama kayak mereka yang punya jabatan. Akhirnya orang itu malas sholat, malas ngaji, malas ibadah, malas baca Quran, malas sedekah. Judulnya kafir ini. Tapi kita yang memang di bawah garis kemiskinan, menengah ke bawah, kok tetap mau ibadah, itu adalah anugerah. Alhamdulillah. Karena memang Allah sudah sering ngomong begini. Ini ayat yang terkenal nih. Bismillah wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Kalimat Allah, hei kamu semua orang-orang ala beror, kalau kamu syukur atas apa yang aku berikan padamu, aku tambah. Kalimat syukur ini maknanya panjang lah. Pokoknya terima kasih, menjalankan perintah, jauhi larangan. Tapi wala in kafartum, kalau kamu ingkar, sudah hidup, sudah menikmati fasilitas dunia, menikmati nafas yang memang kita tinggal menghirup, menikmati organ tubuh yang memang normal, tapi kamu mau ingkar, nggak mau ibadah, ingat kata Allah, inna adabi lasyadid, siksaku teramat pedih, teramat parah, teramat mengerikan. Pernah dipaparkan siksa yang paling enteng, inna ahwala ahlin nar. Ini kan semuanya pakai sandal semua kan kesini ya. Iya Pak. Pakai Pak Haji ya. Iyalah. Oh, sandal swallow. Itu siksa ahli neraka yang paling enteng. Ketika kaki nginjek sandal siksa neraka, itu otak langsung mendidih. Betapa panasnya itu api neraka. Maka inna adzabi lasyadid. Sekalipun kamu, bahasa Allah ini, aku kasih memang hidupku di bawah garis kemiskinan, di bawah menengah ke bawah. Artinya kerja hari ini dimakan hari ini. Tapi kalau kamu tidak insaf, tidak sadar, tidak ibadah, ingat siksaku teramat pedih,
dan yang alhamdulillah sampai hari ini kita masih mau ibadah. Alhamdulillah. Maka sebelum masuk tema ini saya ngambil beberapa ayat Al-Quran ya Pak ya. Jadi memang ujian dan cobaan itu ada dua. Belum saya tulis di situ, ini belum masuk tema itu. Nanti kalau Bapak pulang ke rumah buka surat Al-A'raf ayat 168. Bismillah. Wa qata'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan di antaranya ada yang tidak demikian. Ini sudah hukum alam. Ada yang mau sholat, ada yang tidak sholat. Ada yang mau ngaji, ada yang tidak mau ngaji. Kira-kira banyak yang mana kira-kira Pak? Banyak yang ngaji apa yang nggak ngaji? Banyak yang sholat apa banyak yang nggak sholat kira-kira? Saya ingin tanya RT sebenarnya. Pernah nggak RT sensus penduduk mendeteksi warganya yang sholat berapa, yang nggak sholat berapa? Pernah nggak RT itu begitu kira-kira? Itu nanti saya nggak ngerti itu di akhirat nanti itu. Margianto, kenapa kamu jadi RT? Nggak pernah deteksi berapa umatmu yang sholat dan yang tidak sholat. Kenapa nggak kamu pentingkan itu? Padahal Pak di TV One Pak, kalau maghrib, habis adzan, selesai adzan, setelah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilatal fadilah wasyarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Itu muncul hadis dari Mu'ad bin Jabal, Rasul Amri al-Islam wa amuduhu as-salat. Segala pokok masalah di dunia adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Urusan ekonomi sholat, urusan pertanian sholat, perdagangan sholat, rumah tangga sholat, ngurusin anak sholat, ngurus negara sholat, jadi RT sholat. Kenapa RT nggak deteksi berapa warganya yang nggak sholat dan tidak sholat? Nggak usah dijawab Pak Haji Margianto. Itu kan nanti kalau yang tanya malaikat Zabaniyah. Itu kalau ditanya keren. Izin Pak selaku RT mengamalkan pengamalan Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini Islam kan? Sholat 5 waktu apa tidak? Maaf Pak RT, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Sholat ya yang rajin. Kalau ngikut Pak Sobirin, jamaah. Ayo Pak Sobirin ya, ayo jamaah. Karena jamaah itu kalau jamaah pahalanya 27 derajat. Kalau enggak jamaah cuma 1 rugi nanti. Itu coba kalau RT pada begitu Pak, insya Allah ini pengajian penuh kayak sholat Jumat. Tapi ya kuenya jadi tambah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Pak di sini dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk. Jadi nikmat itu ada dua. Ada nikmat yang baik, ada nikmat yang buruk yaitu bencana. Saat ini nikmat yang baik saya lah, contoh saya jadi ustaz, tukang ngomong. Jadi ustaz tempatnya sudah disediakan, rokoknya sudah ada, tehnya sudah ada, airnya juga beda. Yang terpenting amplopnya itu juga ada itu. Ini cobaan saudara, diuji saya. Sombong, syukur, takabur, merasa hebat atau bagaimana? Kalau jadinya sombong ya percuma. Sombong kan salah satu kemusyrikan itu. Nah cobaan yang kedua adalah cobaan miskin, cobaan sakit.
Kalau dia dicoba miskin, dicoba sakit, terus mengingkari nikmat Allah, berarti sama. Yang jadi ustadz ya dosa, yang jadi orang miskin penyakitan juga dosa. Maka cobaan yang baik, jadi ustadz, jadi orang kaya, jadi konglomerat, jadi pejabat, kalau lupa kepada Allah jelek, tapi kalau lebih ingat pada Allah jadi baik. Adapun orang yang miskin, orang yang sakit-sakitan, kalau jadi benci kepada Allah itu jelek, tapi kalau tambah syukur kepada Allah karena semua adalah anugerahnya, itu jadi tambah baik. Nah, oleh karena itu ternyata kunci segalanya adalah sabar. Dan nanti sabar dibagi 3, tapi baginya nanti. Sekarang kita masuk pada yang kita tulis. Bismillah, miskin itu penghapus dosa. Ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ini yang pernah nyantri mohon dicek nanti i'rabnya, jar majrurnya, rafa nasabnya, jazmnya. Monggo kalau salah ya dibenerin sendiri. Ini Ustadz Sobil ini yang biasa bener-benerin. Qala alaihi salatu wassalamu yaqulullahu ta'ala la akhruju abdan min ibadi minad dunya wa ana uridu an aghfira lahu illa naqastu min si'i amalihi bisa qamin fi jasadihi au bidoikin fi ma'isyatihi au bima yusibuhu min ghammin fa in baqiya alaihi min sayyiatihi syai'un syaddatu alaihi al mautu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini Bapak mungkin sering dengar hadis bentar-bentar sahabat Abu Hurairah. Jadi sahabat Abu Hurairah itu dulu tidurnya di masjid Nabi. Jadi santrinya Nabi. Jadi kalau Nabi ngajar di masjid atau ngajar di mana-mana, itu hampir 95% sahabat Abu Hurairah ngikutin ngaji itu. Nggak pernah telat, dan apa yang diajarkan langsung hafal. Ini kira-kira nih yang ngaji di Al-Abror, ngaji malam Senin kemarin bahas apa kira-kira? Yang ngaji mana? Mam, kemarin malam Senin kemarin bahas apa, Mam? Bahas apa kemarin? Kemarin yang ngajar siapa? Ustaz Baim. Ngajar apa kemarin itu? Tauhid. Apa itu tauhid? Ini berarti kan kalah jauh dengan sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah kalau tidak salah apal 5.330-an hadis itu. Apal hadis, habis ngaji langsung apal. Makanya kalau ngaji kemarin apal, kemarin apal, kemarin apal, ini jadi ustadz semua. Tapi jadi saya saingannya tambah banyak. Lu jadi ustadz semua. Sahabat Abu Hurairah menyampaikan, ini kalau di kampung sana, kampungnya Haji Mardianto, kalau Bilal ngangkat khutbah Jumat, itu pasti ada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khutbatani raqataini minad duhur fa idza sa'idal khatibu ala mimbar fama yatakallaman ahadukum wa yatakallam faqad lahu faman lahu fala jum'atala ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah. Ini anak kecil, dari kecil sudah dengar kata-kata Abu Hurairah. Abun bapak, Hurairah kucing. Kita langsunglah bismillah. Nabi bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini gimana coba? Nabi bersabda, kemudian Allah berfirman. Nah, ini namanya hadis qudsi. Apa hadis qudsi? Firman Allah tapi bukan Al-Quran. Takutnya nanti Bapak ada yang mencari ayat Al-Quran yang berbunyi la akhruju abdan min ibadi minad dunya wa ana uridu an aghfiralah. Itu nggak ada di Al-Quran.
Karena ini bukan kalam Allah yang bentuknya diturunkan kepada Nabi lewat malaikat Jibril, tapi hadis qudsi yang Allah turunkan langsung dalam dadanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, saya tidak akan mengeluarkan hamba saya dari dunia kecuali saya mengampuni dosa-dosanya dengan cara mengurangi perilaku perbuatan jeleknya dari berbagai macam cara. Di antaranya adalah 1, adanya penyakit di badannya, 2, sempit ekonominya, 3, ditimpakan berbagai macam cobaan, kesusahan. Maka apabila kesalahannya atau dosa-dosanya masih ada, dia akan saya bikin sakit berat dan susah saat sakaratul maut. Itu kalimatnya jelas, Pak. Saya tidak akan mengeluarkan hamba dari dunia. Maksudnya saya tidak akan mencabut nyawa hamba saya dalam keadaan berlumuran dosa. Karena Allah punya sifat Rahman Rahim. Bapak sekalianlah ngopi bismillahirrahmanirrahim, makan kue bismillahirrahmanirrahim, haji toha nyedot rokok untuk. Karena memang baca bismillah akan jadi pahala kalau untuk urusan wajib, mubah, sunnah, itu jadi pahala. Tapi kalau urusan makruh kok bismillah, bismillahnya ikut makruh. Jadi contoh bismillahirrahmanirrahim, bismillahnya makruh. Atau bismillah makan pete, makan jengkol, itu makruh. Gak usah tanya, apakah hukum yang jual pete juga kena makruh? Kena. Kata Haji Madianto, waduh, saya kan masak jengkol. Kita selalu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut Musa maning dat kang dipun wastaning Gusti Allah. Sifatipun Allah Ar-Rahmani, dat kang paling rahmat kang gede-gede dalam dunia akhirat. Sifatipun Allah Ar-Rahimi, dat kang paling rahmat kang lembut-lembut ing dalam akhirat bloko. Saya dengan menyebut nama Allah Maha Kasih, Maha Sayang. Allah itu Rahman Rahim kepada seluruh makhluk. Maka dengan Rahman Rahimnya Allah, Allah sayang dengan umat manusia, apalagi umatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah nggak kepengen kalau manusia ini mati dicabut nyawanya tapi masih banyak dosa, karena kalau banyak dosa pasti masuk neraka. Allah nggak kepengen karena pasti nggak kuat, panas luar biasa. Ya sering disampaikan oleh para ustadz lah, ketika nanti dia kehausan minta air minum, dikasih gelas yang dalamnya timah yang mendidih. Ketika sekali minum kerongkongan akan habis, tinggal tengkoraknya, teriak dia kesakitan, sakit ya Allah. Allah nggak mau umat Muhammad kok kena seperti itu, apalagi orang-orang wilayah Al-Abrar RW 6 Jembatan Besi, nggak mau Allah. Kelihatan mereka kadang taraweh, kelihatan mereka kadang Idul Adha, Idul Fitri, kelihatan mereka kadang ibadah. Allah nggak mau ini kalau masih ada dosa, nggak tega gitu. Ini ngomong kata-kata Rahman Rahim, Masya Allah, Tabarakallah. Itu kan sering ada alim ulama menyampaikan ceritanya. Cerita Allah senang kalau ada orang yang punya jiwa belas kasihan kepada makhluk. Sayyidina Umar Ibnul Khattab, sahabat Umar itu kalau ingat dosa yang paling diingat itu mengubur hidup-hidup putri tercintanya. Jadi sahabat Umar pernah membunuh anak kandungnya. Dosa nggak kira-kira itu? Dosa nggak kira-kira? Tapi sahabat Umar salah satu 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Berarti kalau begitu kita kubur anak-anak kita. Kacau itu nanti, nggak ngerti sebab musababnya. Sahabat Umar ketika belum Islam bengisnya luar biasa, jagoan perang, jagoan berantem, jagoan pedang, jagoan panah, siap membunuh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya mana Muhammad aku penggal kepalanya, mana Muhammad menghina patung Lata dan Uzza, mana Muhammad menyembah Tuhan nenek moyang kita. Sampai-sampai
Sahabat Umar itu Pak, karena ego tinggi, kalau punya anak wanita itu kan malu, sehingga anaknya itu wanita langsung dipendem hidup-hidup. Ketika digali pasir, dimasukin, anaknya teriak, "Pak, tolong Pak, jangan dimatiin Pak." Sahabat Umar nggak tega itu Pak, tetap dipendem. Sudah jalan beberapa meter, balik lagi, diangkat lagi Pak itu anaknya. Tapi karena ingat kalau saya pulang kampung, pulang ke daerah Mekah akan dihina oleh orang-orang Mekah, dipendem, dimatiin sekalian. Ketika Sayyidina Umar sudah Islam, yang ia ingat adalah rintihan anaknya yang menangis itu. Tapi Islam itu hebat. Al-Islamu qad yahjubu masalah. Islam menghapus dosa-dosa yang telah lalu bagi orang-orang kafir. Sekali sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dosa kekafirannya hangus. Contoh, ada yang kenal Ahok? Ada enggak? Jangan-jangan dulu meleh ini Haji Margianto semangat nolak maksudnya. Ahok itu Pak, saya kadang-kadang tuh ceramah di dekat rumahnya sana di Pantai Mutiara. Tadi juga saya ceramah di Pantai Mutiara itu. Imam lihat status saya lah di Mutiara. Di sebelah rumah Ahok itu ada Masjid Al-Qohar. Depannya laut, jadi kalau lagi sholat sih ombaknya ombaknya serem lah. Jadi ingat Allah banget Pak Haji Basan. Ini kalau tsunami kayak Jepang bagaimana kan? Jadi kalau lagi sholat Allah khusyuk itu, sambil takut gitu kan, takut di rumah utangnya masih banyak gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Ahok umpama tiba-tiba asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu dosa kafir semuanya hilang. Jadi Islam itu menghapus semuanya kesalahan. Lah apalagi orang yang sudah Islam, yang mau la ilaha illallah, yang mau ngaji gitu. Makanya mudah-mudahan dosa kita habis semuanya. Tapi kenyataannya kita ini ya dosanya tetap banyak. Kadang-kadang sholat harus ingat Allah tapi nggak ingat Allah. Sholat itu ingatnya macam-macam lah. Ya contoh kayak saya lah. Tadi saya sholat isya Pak Sobirin. Allahu Akbar. Udah kepikiran nanti rokok ada apa enggak. Nanti saya itu ngopi apa ngeteh. Sholat kok pikiran begitu. Nanti saya kasih ngaji, CS saya haji, apa Ustadz Rohijal datang apa enggak. Sholat kok begitu, dosa itu. Ini kalau sholat Bapak mikir Allah apa mikir dunia sih? Dunia. Kalau Haji Toha saya percayalah mikir wanita. Saya percayalah ya Haji. Dulu. Ini sekarang udah enggak lah, udah dapet cantik lagi. Maka Allah itu enggak mau umatnya masuk di dalam neraka sebelum dicabut nyawanya. Ini dosa matanya supaya hilang. Mata yang suka lihat wanita cantik. Karena memang yang namanya laki-laki kalau melihat wanita cantik, Masya Allah. Betul sih? Masya Allah. Kalau Haji Basan sih saya nggak tahu, kayak kelihatannya sih udah enggak kayak. Nggak beda. Kalau saya kan masih ada, nggak berhenti. Dosa mata supaya hilang, dosa telinga supaya hilang, mendengarkan orang-orang yang ghibah, mendengarkan orang yang tajassus mencari kejelekan orang. Dosa tangan, dosa apa, saya nggak mau. Masih banyak dosa kok asal mati. Maka kata Allah, di sini akan aku bersihkan dosa-dosanya dengan berbagai macam cara. Yang pertama, ini ada penyakit di badannya. Jadi badannya sudah boleh pada sakit itu. Saya kalau melihat Ustadz Rohijal ini cangkeng sakit. Nah itu berarti Allah sayang sama Ustadz Rohijal. Karena habis jahit tas sih
Di sini siapa yang suka begitu, siapa ini? Yang nanti apa dengkulnya pada sakit, yang kepalanya puyeng, yang tangannya mulai ada nggak sih ini orang-orang ini? Itu namanya Allah sayang sama kita, Pak. Allah lagi ngerontokin dosa. Ini belum ngomong penyakit yang parah loh. Tiba-tiba dibedah hernia. Saya udah dibedah 2 kali nih Pak, hernia. Saya ingat nih Ki Haji Oo Suyitno ceramah di masjid ini, di musola ini. Almarhum. Beliau habis operasi hernia yang kedua. Saya operasi hernia pertama. Saya temuin kayak Assalamualaikum Yai, salaman lah biasa, cium tangan. Ya. Dengar antum habis operasi Ustaz, kata KO. Siap Pak Ustaz. Ya nanti operasinya 2 kali. Jangan. Baru yang pertama. Nabi Muhammad kan operasinya 2 kali. Nabi Muhammad dibedah dadanya kan 2 kali. Di usia 4 tahun dan di usia 40 tahun. Jangan Pak Ustaz, sakit. Setahun kemudian dibedah lagi itu. Belum yang namanya katanya prostat, belum yang katanya paru-paru, belum yang katanya jantung, belum yang katanya liver, belum yang katanya saraf kejang. Sekarang kan penyakit aneh-aneh. Ustaz bahasanya saya duduk udah nggak bisa istiqomah. Lo namanya Allah sayang. Jadi penyakit yang kita rasakan jangan mengeluh kepada Allah. Allah nggak adil. Kenapa saya dikasih sakit? Kan saya sebagai kepala rumah tangga, saya harus cari rezeki, saya kasih nafkah untuk anak-anak. Kepala sakit gimana saya kerja? Kita sikapinya dengan kalimat ini. Oh, Allah sayang sama saya, dosa saya banyak, agar ketemu dengan Allah bersih tanpa noda dan dosa. Paling doanya, ya Allah berikan ketabahan kesabaran ketika sakit yang aku derita ya Allah, dan mampukan aku tetap untuk ibadah dan bekerja ya Allah. Jadi ternyata orang sakit-sakitan itu ngabisin dosa. Pak Sobilin sakit apa sekarang kira-kira itu? Oh ya kebong boleh kayak gitu. Ini Ustaz Sobilin ini teman seperjuangan saya nih Pak, di dunia penjahitan. Sekarang yang kedua, ini nih, sempitnya ekonomi, susah cari duit, kerja perasaan pala jadi kaki, kaki jadi kepala, tetap perasaan kerja sudah melembur. Ya Ustaz Rohijal, ya Allah, nggak pakai baju, minum kopi, ngerokok keluar. Habis itu dikejar target, perasaan sudah sundel sono sini, tapi ini kan derita Ramadan masuk Lebaran kemarin, utangnya kayaknya masih ada yang belum lunas loh ini. Kan kalau Ramadan dikejar target Pak, target pengeluaran di Lebaran yang totalitas. Akhirnya Ramadan yang harusnya ngelembur terawih, ini ngelembur di kerjaan masing-masing. Harusnya Ramadan khusyuk puasa, akhirnya kerja membabi buta itu. Jadi khusyuknya itu nggak ada itu Pak. Yaitu kita kerja sudah jungkir balik, dagang sudah ganti macam-macam, tapi walah nasib. Tapi kalau nengok ayat Al-Quran nih Pak, nanti buka Pak dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Bismillah. Ahum yaqsimuna rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan zuhriyya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Ini pertanyaan Allah. Pertanyaan sebenarnya yang langsung memberikan paham. Emang yang membagi kamu kaya, kamu miskin, kamu. Akulah kata Allah.
Maka di sini kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maksudnya yang bikin ada orang kaya saya, ada orang setengah kaya saya, kata Allah. Yang bikin ada orang miskin saya. Ada kontraktor bangunan, itu kecerdasannya bisa untuk mengukur ini bangunan kira-kira panjangnya 13, lebarnya 7 meter. Kalau dibangun dengan tinggi 4 meter maka habisnya sekian juta. Itu baru mampu untuk mengukur kekuatan pengeluaran berapa. Tapi yang nyusun bata, yang masang keramik, itu ada lagi. Artinya mereka saling membutuhkan. Ada pabrik membikin kaos, membikin baju, itu bosnya belum tentu bisa jahit, itu butuh para penjahitnya. Itu saya yang ngatur, kata Allah. Lah, artinya kita yang memang dikasih orang paling bawah, susah segala macamnya. Ternyata tujuan Allah supaya dosa kita habis dengan kondisi kita kekurangan. Perasaan tetangga setiap tahun ganti motor, saya punya motor satu, itu aja, sampai plat motornya dipelengkungin karena nggak dipajaki. Nah kalau sekarang sih sengaja nggak pajak karena memang polisinya sekarang cuma pakai netel itu yang plat motor belakang dicopot. Saya mau ikut-ikut dicopot, saya malu soalnya. Saya temannya polisi Pak, gimana itu? Kalau ketemu teman polisi gimana nanti ngomongnya itu? Ustadz, ini kenapa dicopot? Ikut-ikutan Pak, gitu. Itu. Saya mau ikut-ikutan, itu platnya dikasih lakban, Mang. Saya malu juga kalau ke teman polisi gitu. Kenapa Ustadz dipasang-pasang begini gitu. Loh, artinya kita ini harus mengakui ini sudah aturan Allah. Gini loh, Pak. Saya kadang berpikir memang Allah ya sakti ya, Pak. Saya itu 2 minggu lalu diundang oleh Bapak Haji Kamru Samad, fraksi Gerindra DPR RI. Ini temannya Pak Margianto. Saya diundang untuk doa karena bagian saya tukang doa. Di sana yang datang ada orang yang menghajikan saya itu Pak Erwin Aksa, ada pimpinan Krakatau Steel, ada beberapa pimpinan perusahaan, Satgas MBG, dan datang juga sekjennya Pak Prabowo itu, Pak Muzani yang lalu, yang sekarang jadi ketua MPR. Itu Pak, mereka memaparkan tentang geopolitik dan geoekonomi tingkat internasional dan nasional. Pas ngomong Pak itu, memang ini ayat ini memang pas ini. Orang itu ada fase bagian masing-masing. Itu mereka ngomong ekonomi Pak Daryono, nggak mudeng gitu saya. Jadi ngomong neraca ekonomi, harga nikel, harga batu bara, harga emas, ini memang bukan dunia saya. Tapi kalau saya ngomong harga wangki masih bisa Pak Sogi gitu. Pak Sogi gitu. Harga nasi, warteg, warsol, saya masih bisa ngukur. Tapi kalau udah ngomong nikel, batu bara, Masya Allah. Saya ingat ayat ini. Oh, memang ini adalah perbedaan manusia. Malah saya ngobrol dengan itu, temannya Pak Haji Margianto lagi. Ini orang lagi sibuk ngurusin ekonomi blok-blok. Dia akan membuka sekolah pilot, akan borong pesawat di Cina, Pak Haji. Ini orang kok malah gila-gilaan lagi ini. Artinya di sini letaknya. Oh, memang manusia itu sudah diatur oleh Allah agar saling membutuhkan. Makanya ada lagu Roma Irama, gimana tuh Pak Haji Basar itu? Lupa, orang saya catat kok ini. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Contoh tukang konveksi Pak, masak kayak Haji Margianto kan nggak bisa. Maka orang yang jahit, yon jahit.
makan ke Pak Margianto, ekonomi kan muter. Pak Margianto jahit bisa wong mantan konveksi. Tapi kan ini loh, ada saling membutuhkan. Oke, kalau ini dianggap pekerjaan, ini kan saling membutuhkan, Pak. Bapak butuh wawasan, saya butuh orang yang butuh wawasan. Ini kan saling sinergi. Lah kalau nanti ada yang ngajar cuman saya ngomong sendirian, itu gimana coba jadinya? Tapi kalau saya sih biasa Pak, ngomong sendiri sekarang Pak. Depan begini nih Pak saya. Karena saya kadang live TikTok. Kalau ini nanti ada di Facebook, YouTube, TikTok, Instagram nanti. Karena ini kalau siaran langsung di sini nggak bisa ini. Nggak bisa sinyalnya ini di sini. Artinya gimana? Kalau memang kita sudah memang saling membutuhkan, ya sudah, saat ini kita dikasih orang yang menengah ke bawah, ternyata tujuannya untuk mengurangi dosa. Yang penting kita di bawah garis menengah ke bawah, syaratnya tetap mau ibadah. Maka yang seperti ini terus ngajinya yang istiqomah. Yang nomor 3, ditimpakan berbagai macam cobaan, kesusahan. Ini ada aja ini. Ini saya lagi ingat Pak Abdul Ghafur itu, Pak Guru. Pak Guru mau ngajar Pak, tiba-tiba bensinnya habis. Ada aja. Sudah mau ngajar Pak, kuncinya nggak tahu kemana Pak Abdul Ghafur itu loh kan. Nggak taunya di celana yang digantungi di kamar mandi. Itu dicari di mana-mana gitu kan. Udah mau berangkat, motornya kempes, ada aja gitu loh. Kayak saya nih Pak, tadi mau berangkat, ini kitab satu ini nyelip nggak tahu kemana nih. Dakwahul Akbar ini yang untuk nulis ini Pak. Saya nyari di atas, di bawah, nyelip di mana itu. Ini gimana ini Tuhan ngaturnya ini kan gitu. Kok nggak ada gitu loh. Kita contoh lah, ngurusin anak yang susahnya luar biasa. Kita tekun ngaji, tapi anak kita pada malas ngaji. Ada nggak kira-kira itu? Hah, banyak. Loh. Orang tuanya rajin Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Saya kalau malam Senin ngaji, pokoknya saya di Al-Abrar. Terlepas dari banyak kopi dan snack lah ya. Pokoknya saya senang itu ngaji. Tapi anak saya Pak Ustaz, ya Allah, SD-nya mau ngaji, giliran SMP Pak Ustadz, anaknya ngelawan, nakal, nggak mau ngaji. Itu kan cobaan juga itu. Dicoba terus kita. Habis itu yang lebih parah cobaan istri. Istrinya sosialita, gaul kemana-mana, stres kita sebagai suami. Karena bentar-bentar apa ganti baju, bentar-bentar itu loh Pak, online yang datang tiap hari itu loh Pak Sobirin. Saya itu tiap hari lo ada online. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Pak Ustadz, COD ya 24.000 kali 5 kali Pak gitu. Ini cobaan, ini ujian ini Pak. Kita lah yang kecil-kecil kayak motor, kayak komputer, kayak jalan. Contoh Pak, saya ini agak sering ini, udah waktunya mepet mau berangkat ngajar, masuk gang kirain gang yang ini tuh plong gitulah ya, nggak taunya ada gerobak bawa kainnya imam ini. Astagfirullahaladzim, itu enak banget itu rasanya. Tapi di sini dalam ayat Al-Quran, inna ma'al usri yusra, setiap kesusahan disertai kemudahan. Awas, kata-katanya jangan salah. Bukan setiap kesusahan setelahnya ada kemudahan. Itu salah. Karena kalimatnya inna ma'a. Ma'a itu artinya bareng. Setiap kesusahan disertai dengan kemudahan. Kita ngomong ekonomi. Orang yang ekonominya susah, agama sudah ngasih solusi. Contoh, ya pakai baca Al-Quran, yang terkenal baca surat Al-Waqi'ah. Ini baca Al-Waqi'ahnya habis asar rajin apa tidak? Nah, habis asar atau habis isya? Kalau ijazah saya baca surah Al-Waqi'ah habis asar 16 kali. Ijazah saya. Kitabnya Khazinatul Asrar. Ini nggak ngarang.
tapi saya punya sanak guru. Muslihin ingin urusannya gampang, ibadah dagang laris manis Tanjung Kipul, barang habis duit kumpul, habis acar bahasa surat Al-Waqiah 16 kali. Udah pernah baca begitu apa belum? Oh Allah. Atau ini ada atau yang Al-Waqiah tidak. Sekarang pakai yang kalimat sholawatlah. Man asurat alaihi hajatuhu fal yukassir as